Oke, jadi yang akan kita bahas hari ini ada mengenai dua sistem organ, yaitu mengenai sistem sirkulasi dan pertukaran gas. Nah, biasanya pembahasan mengenai dua sistem ini dilakukan beriringan atau berurutan, karena memang keduanya saling berhubungan. Ya. Jadi di sistem sirkulasi dan pertukaran gas itu umumnya saling berhubungan. Kita mulai dari overview terlebih dahulu ya. Nah, pertama mengenai sistem sirkulasi untuk berbagai macam hewan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa hewan itu kan banyak sekali pembagiannya, klasifikasinya itu sangat banyak. Nah, tetapi sebenarnya tidak semua hewan itu memiliki sistem organ. Jadi misal contohnya hewan-hewan dalam filum Porifera atau hewan-hewan berpori, itu merupakan hewan-hewan yang tidak memiliki sistem organ. Dan bahkan dia juga tidak memiliki jaringan. Jadi sponge itu merupakan hewan yang tidak memiliki jaringan. Karena dia tidak memiliki jaringan, maka dia tidak memiliki pembagian organ maupun tidak memiliki juga sistem organ. Nah, makanya nanti ketika kita belajar mengenai sistem-sistem organ, baik itu mulai dari pencernaan, sirkulasi, dan lain sebagainya, maka biasanya porifera itu tidak dimasukkan di sana, karena memang dia tidak memiliki sistem organ. Nah, di sini untuk sistem sirkulasi pun, atau sistem peredaran, itu yang paling sederhana itu dimiliki oleh ubur-ubur, hewan-hewan dalam kelompok ubur-ubur atau Cnidaria. Kalau untuk porifera dia tidak punya. Nah, untuk porifera itu sendiri, dia merupakan hewan multiseluler, tidak memiliki jaringan, nah, sehingga proses-proses yang ada di dalam tubuhnya itu sebenarnya lebih cenderung dilakukan oleh setiap selnya. Jadi kalau pada porifera, setiap selnya itu memiliki fungsi-fungsi yang tidak spesifik. Jadi misal ada sel A, oh dia ternyata fungsinya itu ada beberapa. Sel B fungsinya ada beberapa, dan seterusnya. Berbeda dengan hewan-hewan yang memiliki sistem organ. Kalau hewan yang memiliki sistem organ tertentu akan memiliki fungsi yang spesifik. Dan seterusnya. Oke, jadi ada pembagian fungsi. Misal untuk organ-organ pencernaan, ya fungsinya adalah untuk mencerna makanan. Kalau organ-organ pernafasan, ya fungsinya adalah untuk respirasi, dan seterusnya. Tapi kalau pada sponge itu tidak ditemukan. Oke, kita langsung mulai saja ya. Di sini ada contohnya adalah hewan Cnidaria atau ubur-ubur. Nah, kemudian juga di gambar kanan terdapat cacing pipih. Mereka merupakan hewan-hewan yang memiliki sistem peredaran menggunakan rongga gastrovaskuler atau gastrovaskular cavity. Nah, di sini ciri khas dari peredaran darah pada hewan-hewan ini, mereka tidak memiliki jantung. Ya, jadi mereka memiliki saluran-saluran ya, memiliki saluran-saluran kecil ya, atau saluran-saluran dengan bentuk-bentuk tertentu. Nah, nanti cairan tubuhnya akan mengalir di sana, tetapi mengalirnya dia tidak diatur oleh jantung. Kalau di kita kan ada jantung ya, jantung mengatur aliran darah sehingga bisa mengalir satu arah. Nah, tapi kalau pada gastrovascular cavity itu alirannya belum tentu satu arah. Ya, jadi dia bisa bergerak kemanapun tergantung dari gerakan tubuh dan pergerakan cairan yang ada di sekitarnya. Jadi misal contoh ubur-ubur. Ubur-ubur dia bisa mengedarkan cairan tubuhnya itu juga berkat bantuan dari arus air yang ada di sekitarnya. Oke, jadi seperti itu untuk aliran di gastrovascular cavity pada ubur-ubur dan cacing pipih. Jadi tidak memiliki jantung sehingga aliran tubuhnya itu bisa saja tidak searah itu. Jadi bisa kemana-mana gitu ya. Tergantung dari gerakan, tergantung dari gerakan. Yang kedua tergantung dari mediumnya atau gerakan atau tekanan di cairan sekitar tubuhnya. Jadi ada tergantung dua faktor tersebut. Nah, selain pada hewan-hewan tadi, selain pada Cnidaria dan cacing pipih, nah biasanya sistem sirkulasi itu sudah cukup sempurna. Ya ada
tiga komponen utama penyusun sistem sirkulasi. Yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah cairan yang disirkulasikan, yaitu si darahnya. Jadi ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Itu tiga komponen penyusun sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu sirkulasi terbuka dan tertutup. Nah, perbedaannya, kalau untuk sistem sirkulasi terbuka, itu dia pembuluh-pembuluh darah yang dimiliki itu tidak kontinu. Artinya ya terbuka gitu ya. Jadi dia memiliki pembuluh darah, nah tapi pada titik tertentu dia pembuluh darahnya itu terbuka. Jadi mirip seperti kalau kita punya selang air ya. Nah, selang air itu kan kita hubungkan ke keran. Nah, tapi di ujung satunya itu kita biarkan kebuka. Jadi kalau kita menyalakan kerannya, membuka kerannya, airnya mengalir, tapi ketika sudah sampai ujung selang kan dia akan mengalir ke segala arah. Nah, jadi sistem peredaran darah terbuka itu seperti itu. Jadi ada saluran darahnya. Nah, kemudian di suatu titik dia terbuka. Oke. Nah, karena hal tersebut terjadi, jadi darah dan cairan yang ada di sekitar sel atau disebut sebagai cairan interstisial. Cairan interstisial itu adalah cairan yang ada di sekitar sel tubuh kita ya. Jadi kita kan terdiri atas banyak sel. Nah, kemudian di sekitar sel-sel tersebut, di bagian luarnya itu terdapat cairan. Itu disebut sebagai cairan interstisial. Nah, jadi dengan adanya sistem peredaran terbuka, hewan-hewan yang memiliki sistem tersebut itu antara darah ya, yang ada di pembuluh darah ya, antara darah dan cairan interstisialnya itu akan bercampur. Oke. Nah, oleh karena itu biasanya cairan tersebut karena sudah bercampur itu sudah tidak disebut lagi sebagai darah, tapi disebut sebagai hemolimfa. Ya. Nah, perbedaannya dengan pembuluh atau sistem peredaran tertutup itu kalau pada peredaran tertutup pembuluh darahnya itu dia memiliki sifat kontinu. Jadi artinya tidak ada bagian dari pembuluh darah yang terbuka. Jadi dia bersambung ya, bersambung antara pembuluh darah satu dengan pembuluh darah yang setelahnya. Gitu. Jadi tidak ada bagian yang terbuka. Gitu. Jadi kalau misalnya diberikan pertanyaan, apa bedanya sistem peredaran terbuka dan tertutup? Itu bukan disebabkan karena peredaran darah terbuka tidak memiliki pembuluh darah. Itu kurang tepat ya. Dia masih memiliki pembuluh darah untuk sistem peredaran terbuka, tetapi pembuluh darahnya tidak kontinu, tidak bersambung terus-menerus ya. Jadi ada bagian yang terbuka. Gitu. Oke. Nah, contoh-contohnya. Nah, contohnya kalau untuk peredaran darah terbuka, misal di sini ada serangga ya. Oke. Ini ada serangga atau secara umum hewan-hewan arthropoda. Jadi kepiting, laba-laba, serangga. Nah, itu umumnya memiliki sistem peredaran terbuka. Oke. Kemudian hewan lunak, moluska. Moluska itu juga umumnya memiliki sistem peredaran terbuka, kecuali cephalopoda. Cephalopoda itu golongannya cumi-cumi ya. Cumi-cumi, sotong, gurita. Itu sistem peredarannya tertutup. Gitu. Nah, kalau sistem peredaran tertutup itu cukup banyak ya contohnya. Biasanya vertebrata. Vertebrata itu memiliki sistem peredaran tertutup. Oke. Nah, selain pada pembuluhnya, sistem peredaran darah terbuka dan tertutup itu juga berbeda dari segi tekanan darahnya. Nah, ada yang ingin memprediksi kira-kira tekanan darah antara sistem peredaran terbuka sama tertutup lebih tinggi yang mana?
Yang mana kira-kira? Mana sistem peredaran yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah yang peredaran darah tertutup. Ya, ada yang menulis di kolom chat ya. Ya benar, yang lebih tinggi tekanannya adalah peredaran darah tertutup. Ya. Kenapa? Karena kalau pada peredaran darah tertutup, aliran darahnya kan dia terkonsentrasi pada saluran saja. Jadi kalau misalnya ada tekanan darah di sana, jantung itu memompa darah, dia akan menghasilkan tekanan tertentu ya. Nah, dia tekanannya hanya didistribusikan di pembuluh darah saja. Tetapi kalau untuk peredaran darah terbuka, begitu jantung memompa darah, ya, memompa darah dan menghasilkan tekanan, maka ketika darahnya mencapai ujung dari pembuluh darah, tekanannya akan hilang. Tekanannya akan secara drastis berkurang karena darahnya mengalir ke segala arah. Jadi karena darah mengalir ke segala arah, maka tekanannya akan jauh berkurang. Karena kalau ke segala arah kan artinya luas permukaan itu menjadi sangat besar. Diingat kalau yang namanya tekanan itu kan merupakan hasil pembagian antara gaya dan luas permukaan ya. P sama dengan F per A. Ini kan hukum Pascal ya. Gaya per luas area. Nah, kalau luas area itu terlalu besar, maka tekanan itu akan sangat kecil. Nah, itu yang terjadi pada hewan-hewan yang memiliki sistem peredaran terbuka. Ya. Ketika aliran darahnya itu mengalir ke segala arah, artinya luas permukaan yang dialiri oleh darah tersebut menjadi sangat besar, ya, sehingga menyebabkan tekanannya menjadi turun. Ya, itu secara umum yang terjadi pada peredaran darah terbuka dan tertutup. Nah, kemudian ini ada variasi dari bentuk-bentuk sistem sirkulasi pada vertebrata ya. Di sini dibedakan berdasarkan jumlah ruangan pada jantung ya. Jadi kalau yang pertama di sini ada sistem sirkulasi tunggal atau single circulation, itu dimiliki oleh ikan. Ya. Oke, jadi kalau ikan itu dia hanya memiliki 2 ruangan di jantungnya, yaitu satu serambi atau atrium ya, serambi atau atrium, dan 1 ventricle. Atau ventricle seringkali kita sebut sebagai bilik. Ya. Dia hanya memiliki masing-masing satu atrium dan 1 ventricle. Nah, dari 1 atrium dan ventricle ini, nanti darah akan mengalir ya, dari atrium ke ventricle, dari ventricle dia akan dipompa ke insang. Jadi dari jantung itu dipompa ke insang. Nah, di insang di sini terdapat banyak kapiler-kapiler darah yang berfungsi untuk pertukaran gas. Ya, jadi karbon dioksida akan dikeluarkan, oksigen akan diserap. Nah, kemudian dari kapiler insang, dia akan dilanjutkan menuju ke seluruh tubuh. Menuju ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh, setelah oksigen digunakan, dia akan baru dikembalikan ke jantung, ya, melewati serambi. Dan kemudian nanti si aliran sirkulasi tersebut akan diulangi lagi. Oke. Nah, di sini dalam sekali mengitari tubuh, dalam sekali beredar ke seluruh tubuh, aliran darah ikan itu hanya melewati jantung sekali saja. Nah, maka dari itu dia disebut sebagai peredaran darah tunggal. Nah, sedangkan kalau pada amfibi itu yang memiliki 3 buah ruangan di jantungnya, atau pada mamalia yang punya 4 ruangan jantung, nah itu dia disebut sebagai peredaran darah ganda. Kenapa?
Karena ketika beredar ke seluruh tubuh, dia melewati jantung sebanyak 2 kali. Ya, jadi dari jantung dipompa ke paru-paru, ya, jantung pompa ke paru-paru, terus kembali ke jantung sekali. Kemudian dari jantung tersebut baru dipompa ke seluruh tubuh. Ya. Dari seluruh tubuh dia baru kembali lagi ke jantung. Nah, di sini ada 2 kali. Jadi jantung ke paru-paru ke jantung, kemudian dilanjutkan ke seluruh tubuh ke jantung lagi. Ya, jadi di situ disebut sebagai peredaran darah ganda. Oke, gitu ya. Nah, konsekuensi dari peredaran darah tunggal. Nah, dari peredaran darah tunggal di sini ya, dari jantung itu dipompa ke kapiler insang. Nah, kapiler itu memiliki luas permukaan yang besar kalau kita akumulasikan. Jadi walaupun kapiler kan pembuluh darahnya kecil-kecil ya. Nah, tetapi ketika kita jumlahkan seluruh kapiler yang ada di tubuh, maka dia memiliki diameter yang paling besar. Nah, sama seperti tadi, ketika diameter itu besar atau luas permukaan itu besar, maka tekanan darah itu akan turun ya. Jadi dari jantung ikan, begitu darahnya itu sampai ke insang, maka tekanan darahnya akan turun. Nah, tetapi untungnya ikan itu adalah hewan yang selalu bergerak bebas, bergerak aktif. Nah, dengan adanya gerakan-gerakan otot yang dimiliki oleh ikan, ya ototnya gerak-gerak terus, nah itu akan sangat membantu walaupun tekanan darahnya itu rendah setelah sampai ke insang, dia masih bisa mengedarkan darahnya ke seluruh tubuh. Ya. Mulai dari kepala sampai ekor ya. Nah, kenapa demikian tadi? Karena di ikan itu hewan yang terus-menerus bergerak aktif, sehingga gerakan otot-otot tubuhnya itu membantu dalam proses aliran darah. Beda dengan amfibi atau mamalia. Kalau mamalia atau amfibi, tadi kan peredaran darahnya ganda. Jadi setelah darah itu dipompa ke paru-paru, ngambil oksigen, nah dia harus dibalikin lagi ke jantung. Jadi nggak bisa dari paru-paru itu langsung diedarkan ke seluruh tubuh. Karena tekanannya akan sangat rendah. Setelah dia mencapai kapiler paru-paru ya. Tekanannya akan sangat rendah. Nah, kalau terutama misal contohnya manusia ya. Kalau tekanannya sangat rendah, nggak masalah nanti kalau dari paru-paru diedarkan ke bagian bawah tubuh. Ke kaki nggak masalah, karena darahnya tinggal ngalir aja ke bawah kan. Tapi bagaimana nanti kalau darahnya itu harus dipompa ke atas tubuh, misal ke kepala. Kalau darah itu dialirkan ke kepala kan berarti kan dia melawan gravitasi. Kalau tekanannya terlalu rendah, dia tidak bisa dilakukan. Nah, sehingga dari paru-paru, darah itu harus dibalikin ke jantung, baru nanti dia dipompa lagi. Supaya ada tenaga darah tersebut bisa dipompa menuju ke kepala dan ke organ-organ yang lain. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya peredaran darah di mamalia atau misal contohnya di manusia itu mirip dengan ikan yang cuma 1 kali melewati jantung, itu dia nggak akan kuat ya. Dia nggak akan kuat bisa mengalirkan darah ke bagian atas tubuh. Jadi harus benar-benar dikembalikan lagi ke jantung dulu, baru setelah dikembalikan di jantung dia akan dipompa ulang ke seluruh tubuh. Gitu. Oke, itu ya. Itu mengenai sedikit penjelasan mengenai peredaran darah tunggal dan ganda. Nah, kalau untuk jumlah ruangan-ruangannya kemungkinan besar sudah familiar ya, karena di pelajaran sekolah pun juga ada. Misal contoh di sini kalau untuk amfibi tadi sudah disebutkan, oh dia memiliki 3 ruangan. 3 ruangan jantung. Yaitu ada 2 serambi atau 2 atrium dan 1 ventricle. Itu kalau di amfibi. Kemudian kalau untuk mamalia, dia memiliki 2 atrium dan 2 ventricle. Tapi dari segi cara peredaran darahnya mereka mirip ya. Kalau pada amfibi amfibi dan mamalia mereka sama-sama memiliki peredaran darah ganda. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan.
Sejauh ini masih ada, Pak. Oke. Oke, kita mulai untuk membahas organ-organ sirkulasi ya. Dimulai dari jantung. Nah, kalau pada sistem sirkulasi manusia ini mungkin kalau mestinya sudah sangat familiar ya, karena dari SD pun kita sudah belajar ya. Peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Gitu. Di SMP pun juga pasti sudah pernah belajar mengenai sistem peredaran darah ya. Nah di sini mungkin kita tinggal ikuti saja ya urutannya. Nah, jangan bingung kalau ini kok di urutan pertamanya kok dia dari bilik kanan, dari ventrikel kanan gitu nomor satunya. Dari ventrikel kanan kemudian ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru nomor 3. Nah, ini sebenarnya dia hanya menunjukkan siklus saja. Yang namanya siklus itu kan dia balik lagi ke awal. Ya. Jadi dari manapun asalnya, yang penting urutannya benar. Jadi jangan sampai bingung loh, ini kok nomor 1 kok dari ventrikel kanan gitu. Biasanya kan kita kalau membahas aliran darah kan dari ventrikel kiri misal. Itu sebenarnya terserah ya, tergantung kita gitu. Intinya selama dia urutannya benar, karena kan dia membentuk siklus tadi ya. Balik lagi ke awal gitu. Selama urutannya benar itu tidak masalah. Ya. Jadi boleh dimulai dari manapun. Misal ada yang mulai dari serambi kiri misalnya. Oh, dari serambi kiri, kan dia nanti ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri dia ke aorta. Dari aorta nanti diteruskan ke arteri. Dia bercabang jadi 2 ya, ke daerah atas tubuh sama daerah bawah tubuh. Nah, di atas tubuh menuju ke kapiler, berbagai macam organ. Kemudian dia setelah dari kapiler dia akan kembali ke jantung melalui vena. Ya, 9 dan 10 ini vena ya. Sebelum kembali ke jantung lewat serambi kanan. Dari serambi kanan ke bilik kanan, dari bilik kanan ke arteri pulmonalis nomor 2. Kemudian dia baru ke paru-paru. Dari paru-paru dia balik lagi ke serambi kiri dan seterusnya. Dan begitu seterusnya. Ini mestinya sudah oke lah ya, sudah clear gitu. Karena sudah sering kali dibahas bahkan di tingkatan-tingkatan sebelumnya. Gitu. Ini tidak ada yang spesial di sini. Mungkin di sini kita mulai menambahkan organ-organnya ya secara lebih detail. Misal contoh di sini ada vena cava. Vena cava itu adalah vena yang ukurannya besar ya. Dia ada 2. Ada vena cava superior sama vena cava inferior. Kalau superior itu adalah vena cava yang mengumpulkan darah dari organ-organ tubuh bagian atas. Jadi kepala, dada, tangan ya. Nanti aliran darah yang ada di organ-organ tersebut akan disatukan sampai ke vena cava superior. Nah, kemudian dia dari vena cava superior, darahnya akan dialirkan ke atrium kanan. Kalau vena cava inferior, itu dia mengumpulkan darah dari organ-organ tubuh bagian bawah. Kaki, perut, kaki. Oke, nanti darahnya dikumpulkan di vena cava inferior dan dikembalikan ke jantung, yaitu di serambi kanan juga. Oke, kemudian ada arteri pulmonalis, pasti sudah pernah mendengar ya. Dia adalah arteri yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Biasanya dibilang arteri pulmonalis itu adalah salah satu arteri yang dia merupakan pengecualian. Kenapa? Karena biasanya pembuluh darah arteri itu membawa darah kaya akan oksigen. Tapi khusus untuk arteri pulmonari, nah arteri ini dia membawa darah yang miskin oksigen. Karena dia asal darah dari
arteri pulmonari itu dia dari seluruh tubuh. Ya. Dari seluruh tubuh masuk ke jantung, dari jantung dia disalurkan ke arteri pulmonari sehingga dia bisa masuk ke paru-paru. Dari paru-paru barulah nanti si darah yang miskin oksigen tadi ditukar, ya. Karbon dioksida dikeluarkan ke paru-paru. Nah, dari paru-paru dia menyumbangkan oksigen ke pembuluh darahnya. Ya, baru setelah di sana darah akan kaya oksigen lagi. Yaitu menuju ke vena pulmonari. Ya, pulmonary vein. Ini juga merupakan vena yang pengecualian tadi ya. Dia merupakan vena yang mengandung banyak oksigen. Oke. Itu kemudian kalau untuk atrium dan ventrikel pasti sudah sering mendengar, aorta pun juga sudah sering mendengar. Ya, jadi itu ya untuk di sini gambaran umum mengenai peredaran darah pada manusia. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih detail di bagian jantungnya, di jantung ini dia juga terdapat banyak bagiannya ya. Oke. Misal contoh kalau untuk yang umum aku skip ya. Ini mungkin di sini tambahannya ada katup-katup jantung. Di sini terdapat dua jenis katup yang disebut sebagai yang pertama katup semilunar. Katup semilunar itu adalah katup-katup yang membatasi antara ventrikel dan pembuluh darah. Ya, aorta maupun arteri pulmonalis. Di sini ada katupnya ya. Dan jenis katup yang kedua disebut sebagai katup AV atau atrioventricular valve atau katup atrioventrikular. Oke, nah katup ini sesuai dengan namanya dia membatasi antara atrium dan ventrikel. Ya, masing-masing semilunar dan atrioventrikular ya, dia memiliki dua ya, ada dua. Jadi bagian kanan sama kiri. Katup semilunar yang di jantung bagian kanan sama katup semilunar bagian kiri, begitu juga dengan katup atrioventrikular, ada kanan dan kiri. Nah, seringkali katup atrioventrikular itu dikasih nama ya. Misal kalau di katup yang kiri, atrioventrikular yang kiri itu seringkali disebut sebagai katup bicuspidalis. Kalau katup atrioventrikular yang kanan disebut sebagai tricuspidalis. Itu berdasarkan jumlah daun katupnya. Jadi mirip kayak pintu. Kalau pintu kan ada yang daun pintunya kan cuma satu, ada yang dua. Tapi kalau katup jantung pintunya itu ada yang daunnya itu dua atau tiga. Kalau dua berarti bicuspidalis, kalau tiga itu tricuspidalis. Kalau semilunar gimana? Kalau semilunar itu kalau tidak salah dia tiga katup juga, tiga daun katup. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ada? Oke. Nah, kalau kita perhatikan anatomi jantung di sini ya, ketika jantung itu dibelah, nah kita bisa lihat bahwa otot-otot yang menyusun ventrikel kiri itu lebih tebal ya dibandingkan otot-otot yang menyusun ventrikel kanan. Ya. Ini cukup masuk akal ya, karena kan kalau untuk ventrikel kiri dia bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai ke kaki. Tapi kalau ventrikel kanan, dia tugasnya hanya untuk memompa darah ke paru-paru. Jadi karena dia lebih ringan ya istilahnya kerjanya,
maka dia membutuhkan otot yang lebih tipis ya, atau yang lebih kecil dibandingkan dengan otot yang dimiliki oleh ventrikel kiri. Nah, kemudian selanjutnya mengenai fisiologi ya, mengenai cara kerja jantung. Jantung itu memiliki siklus yang seringkali kita sebut sebagai siklus sistol diastol, yaitu siklus kontraksi relaksasi. Nah, sistol diastol tersebut itu sebenarnya lebih spesifik, itu ditujukan kepada ventrikel. Jadi artinya sistol itu adalah ketika ventrikel kontraksi. Diastol itu ketika ventrikel relaksasi. Jadi bukan sistol jantung atau diastol jantung. Kenapa? Karena antara atrium dan ventrikel itu kontraksi relaksasinya itu gantian. Jadi bisa dibilang ketika ventrikel itu kontraksi, atrium itu relaksasi. Dan sebaliknya. Ketika atrium kontraksi, ventrikel mengalami relaksasi. Jadi nggak bisa kita bilang, oh jantung sekarang sedang mengalami sistol. Nah, itu sistolnya siapa? Intinya sistol itu adalah kontraksi ya. Jadi sistol itu artinya kontraksi. Nanti akan ada istilah kontraksi atrium atau sistolnya atrium, sama juga sistolnya ventrikel. Ya. Jadi sistol diastol itu tergantung ya tadi ya. Jadi tergantung yang mana yang sedang kontraksi. Tapi kalau kita bilang, oh dia adalah sistol jantung, nah itu biasanya itu merujuk pada sistolnya ventrikel. Tapi secara kenyataannya, antara atrium dan ventrikel itu bisa sistol sendiri-sendiri. Oke, nah di sini kita mulai ya untuk siklus jantung. Ya. Pertama, dimulai dari diastol. Diastol itu adalah saat di mana jantung itu menerima darah. Oke. Nah, diastol itu terdiri atas dua tahap. Oke. Yang pertama adalah disebut sebagai passive feeling. Yang nomor 1 ya. Disebut sebagai passive feeling atau pengisian pasif. Itu adalah saat di mana katup atrioventrikular kebuka. Jadi katup atrioventrikular kebuka. Nah, darah dari vena, itu masuk ke atrium. Yang nomor 1 ya. Darah dari vena masuk ke atrium, kemudian langsung masuk ke ventrikel. Jadi katup atrioventrikular kebuka, darah dari vena itu masuk ke atrium dan dari atrium langsung masuk ke ventrikel. Gitu ya. Oke, itu disebut sebagai passive feeling atau pengisian pasif. Oke, nah kemudian diastol jantung atau diastol ventricle itu tahap keduanya itu adalah atrial sistole, yaitu kontraksi atrium. Oke, nah di sini tujuannya adalah untuk memastikan agar darah yang ada di atrium itu semuanya masuk ke ventricle. Ya, jadi setelah terjadi passive feeling, darah itu masuk ke atrium, kemudian ke ventricle secara langsung. Nah, nanti setelah itu selesai, maka atrium akan kontraksi ya, untuk memeras supaya darahnya itu masuk ke ventricle semua. Oke. Nah,
setelah diastol berakhir, maka volume ventrikel mencapai titik tertinggi. Ya, jadi setelah diastol berarti kan sudah selesai diisi ya. Darah sudah selesai mengisi ventrikel, berarti kan ventrikel sudah memiliki volume tertinggi. Nah, itu disebut sebagai end diastolic volume atau EDV. Ya, jadi saat di mana ventrikel memiliki volume tertinggi, volume darah tertinggi, itu disebut sebagai end diastolic volume. Oke, jadi setelah diastol, dia pasti nama istilah untuk kejadian setelah diastol berarti adalah end diastolic volume atau volume diastol akhir. Oke. Nah, kemudian setelah ventrikel punya banyak darah, ya ini nomor 1 dan 2 ya. Nomor 1 dan 2. Oke. Nah, kemudian kalau nomor 3, nah ini gambar nomor 3, itu adalah ventricular systole dan atrial diastole. Jadi setelah darah masuk ke ventrikel semua, ya, setelah darah masuk ke ventrikel semua, maka darah akan dipompa oleh ventrikel. Darah akan dipompa. Oke. Nah, ketika ventrikel kontraksi, memompa darah ke seluruh tubuh ataupun memompa darah ke paru-paru. Nah, di saat yang sama, atrium di sini mulai relaksasi juga. Atrium mulai relaksasi lagi. Oke, jadi ini berlakunya berbarengan ya, jadi tidak berurutan. Jadi ketika ventrikel kontraksi memompa darah ke seluruh tubuh atau ke paru-paru, maka di saat yang sama atrium itu dia mulai relaksasi lagi. Jadi dia sudah mulai mengambil darah, sudah mulai menerima darah dari vena. Itu. Ya, sehingga dia tertampung di atrium, ya, darahnya tertampung di atrium. Nah, nanti setelah ventrikel selesai kontraksi, ya, selesai memompa darah, ventrikel kan akan relaksasi lagi ya. Ventrikel akan relaksasi lagi, darah dari atrium dia akan masuk ke ventrikel. Diikuti dengan passive filling lagi. Dan begitu seterusnya. Kalau sudah passive filling, dan kemudian nanti dia akan diikuti oleh atrial systole. Dari atrial systole nanti dia diikuti oleh ventricular systole. Dan seterusnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Nah, di sini untuk ventricular systole. Nah, ventricular systole itu dia dibagi menjadi 2 ya. Jadi kontraksi ventrikel itu ada 2 jenis. Ada yang disebut sebagai isovolumetric contraction atau kontraksi isovolumetrik. Ini adalah saat di mana ventrikel itu sudah kontraksi, tetapi dia masih belum cukup kuat untuk memompa darah sehingga keluar ke aorta. Itu belum cukup kuat. Itu biasanya di tahap awal kontraksi. Di tahap awal kontraksi ventrikel. Nah, fungsi dari tahapan ini itu adalah untuk menutup katup atrioventrikular. Ya, jadi tadi kan awalnya ada diastol ya, diastol dulu, katup AV masih kebuka. Nah, sebelum darah itu dipompa ke seluruh tubuh, katup AV itu harus ditutup dulu. Ya,
karena katup AV harus ditutup dulu. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau dia dibiarkan kebuka, maka nanti darah dari ventrikel akan bisa aja balik lagi ke atrium. Sehingga katup AV ini harus ditutup dulu. Nah, fungsi dari kontraksi isovolumetrik itu adalah untuk menutup terlebih dahulu katup tersebut. Oke, itu ya. Itu disebut sebagai kontraksi isovolumetrik. Nah, kemudian ketika kontraksi ventrikel itu sudah cukup kuat, maka dia sudah cukup kuat untuk membuka katup semilunar. Nah, di sini kerennya katup semilunar itu adalah dia katup yang dia cukup kuat ya. Sulit untuk kebuka. Jadi perlu kuat kontraksi yang cukup besar sehingga katup tersebut bisa dibuka. Oke, ya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu? Nggak ada? Oke, selanjutnya mengenai hubungan antara siklus jantung, siklus kontraksi relaksasi dengan sinyal dari saraf. Jadi kontraksi otot itu tidak bisa terjadi tanpa adanya pemicu. Jadi kontraksi otot itu harus dipicu oleh adanya saraf, adanya impuls dari saraf. Tanpa itu tidak bisa terjadi. Ya, secara umum kontraksi otot itu hanya bisa terjadi kalau ada instruksi dari saraf. Nah, di jantung, kalau khusus di jantung, sebenarnya jantung tidak memerlukan saraf untuk melakukan kontraksi dan relaksasi. Itu uniknya jantung. Ternyata otot jantung itu unik, dia tidak memerlukan instruksi dari saraf untuk memulai kontraksi dan relaksasi. Cuma saraf di sini tetap berperan bagi jantung, yaitu berfungsi untuk mengatur kecepatan kontraksi. Jadi kalau bisa dibilang seperti ini, ketika ada jantung manusia yang utuh, yang normal, nggak ada sarafnya, itu kita tempatkan ke lingkungan yang menunjang dia hidup. Maka jantung manusia tersebut itu masih bisa kontraksi tanpa adanya saraf. Kontraksi relaksasi masih bisa. Tapi kontraksinya akan lambat. Nah, di dalam tubuh kita, jantung itu walaupun tidak memerlukan saraf, tapi dia tetap diatur kecepatannya. Jadi saraf di sini berfungsi untuk mengatur kecepatan detak jantung, bukan untuk memicu terjadinya kontraksi jantung. Nah, kontraksi jantung itu sendiri dia diawali oleh suatu tempat yang disebut sebagai nodus sinoatrial atau SA node. Nah, dia karena berfungsi untuk memulai kontraksi jantung, dia disebut sebagai pacemaker atau penentu irama. Nah, dari SA node inilah dia terletaknya di serambi kanan, di serambi kanan bagian atas. Nah, dia berfungsi untuk menginisiasi atau memulai sinyal listrik yang ada di jantung.
Nah, nanti sinyal listrik ini dia akan disalurkan ke seluruh serambi, baik itu serambi kanan maupun serambi kiri. Nah, di saat ini terjadi, ketika sinyal sudah mencapai ke semua serambi, seluruh bagian serambi, maka serambi akan mengalami kontraksi. Jadi kontraksi serambi atau atrial systole itu terjadi ketika sinyal listrik dari S anode itu sudah beredar ke keseluruhan atrium. Gitu. Nah, di sini sinyal tersebut akan diterima oleh atrioventricular node atau nodus atrioventricular atau AV node ya. Nah, fungsi dari AV node itu adalah untuk mendelay atau memperlambat aliran listriknya. Ya. Kenapa kok harus diperlambat? Karena untuk memberikan kesempatan bagi sinyal listrik tersebut supaya dia terdistribusi merata ke seluruh serambi. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena S anode kan tadi adanya di atrium kanan ya, adanya di serambi kanan. Kalau tidak ada AV node, maka nanti sebelum sinyalnya itu sampai ke atrium kiri, dia akan langsung diterusin ke ventricle. Karena kan jaraknya lebih dekat. Ya, jadi di sini AV node itu fungsinya adalah untuk menghentikan dulu. Oh, bentar. Sinyalnya kita delay dulu, kita tunda dulu. Ya. Kita ngasih waktu supaya sinyal ini tuh merata dulu ke serambi sebelah, ke atrium kiri. Setelah sinyal sampai ke atrium kiri, barulah sinyal tersebut oleh AV node akan diteruskan, ya, diteruskan ke ini ya, ke berkas HIS namanya, ke berkas HIS, HISS. Oke, dari berkas HIS ini nanti sinyal tersebut akan diteruskan lagi sampai ke serabut-serabut Purkinje. Serabut Purkinje itu dia ada di keseluruhan ventricle. Nah, di saat inilah ketika sinyal sudah sampai ke serabut Purkinje, maka ventricle akan mengalami kontraksi. Oke, itu ya. Nah, kemudian sinyal-sinyal listrik ini itu bisa direkam. Bisa direkam oleh alat bantu rekam jantung yang disebut sebagai elektrokardiogram. Nah, si elektrokardiogram ini dia akan mengandung rekaman-rekaman tersebut. Jadi terciptalah gelombang-gelombang jantung. Ini seringkali kita lihat ya mungkin. Dia gelombang ini terdiri atas 5 macam gelombang. Itu disebut sebagai, ini yang pertama disebut sebagai gelombang P. Yang bawah itu Q. Yang naik lagi dia R. S. T. Ya, ada gelombang PQRST yang mana setiap bagian yang diberikan warna kuning itu sesuai dengan apa yang terjadi di jantung ya. Jadi jantungnya warna kuning. Oh, di sini yang jantungnya warna kuning serambinya. Berarti kan ini kontraksi serambi ya. Atau atrial systole. Oh, berarti gelombang P yang dia sejalan dengan yang warna kuning tadi, oh, dia berarti gelombang P itu menunjukkan atrial systole. Jadi misal kalau kita melakukan tes kesehatan, seringkali disuruh atau diminta untuk rekam jantung. Untuk melihat ini ya, untuk melihat si elektrokardiogram yang dihasilkan oleh jantung kita. Elektrokardiogram normal itu kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Jadi ada gelombang PQRST. Oke. Ya, jadi gelombang P di sini sejalan dengan kontraksi atrium. Gelombang QRS sejalan dengan ventricular systole atau kontraksi ventricle. Nah, di sini yang tidak diperlihatkan gelombang T ya. Gelombang T ini sejalan dengan apa? Dia ternyata sejalan dengan penutupan katup semilunar. Oke, ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan.
Oke, nah selanjutnya mengenai tekanan yang dimiliki oleh jantung. Ini biasanya grafik yang cukup sering keluar ya. Kalau salah pernah keluar di OSK 2019. Grafik ini. Nah, grafik yang demikian, yang bentuknya demikian. Sebenarnya dia menunjukkan tekanan ya. Tekanan yang dimiliki oleh bagian-bagian dari jantung. Oke, di sini ada 3 bagian ya. Ada aorta, atrium, dan ventricle. Aorta itu yang ini ya, yang atas, yang garisnya solid. Atrium itu yang garis putus-putus gede-gede. Atrium itu yang bawah, sorry. Yang garisnya titik-titik ya. Garis putus-putus titik-titik. Ventricle itu garis putus-putus yang gede-gede. Nah, kuncinya adalah, jadi untuk membaca grafik ini, kita sebenarnya tidak perlu hafal 100% ya. Kita cuma perlu tahu satu konsep, bahwa yang namanya cairan atau fluida itu sebenarnya bisa aja cairan, bisa aja gas. Intinya 2 itu ya. Fluida, cairan atau gas, itu selalu mengalir dari tekanan tinggi atau potensial tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Atau potensialnya lebih rendah. Itu aja. Jadi aliran cairan atau gas itu selalu seperti itu, mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Itu kalau nggak salah dulu kita pernah belajar juga untuk pas belajar mengenai wujud zat. Ciri-ciri zat cair. Gitu. Dia salah satu cirinya adalah mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Nah, kita tinggal ikutin aja gitu. Di sini kan sudah dikasih tahu ya, yang garis solid itu aorta, garis putus-putus titik-titik itu atrium, garis putus-putus yang lebih gede-gede dia adalah ventricle. Ini kita tinggal ikutin aja gitu. Misal contoh, di sini ada titik nomor 1. Di titik nomor 1, pas sebelum titik nomor 1, di sini kan kita lihat, oh, di sini atrium dia lebih tinggi tekanannya dibandingkan dengan ventricle. Atas bawah kan di sini, atrium lebih tinggi kan. Nah, kalau atrium lebih tinggi dari ventricle, artinya, oh pasti di sini darah mengalir dari atrium ke ventricle. Karena tadi ya, yang namanya cairan itu dia mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Karena di sini atrium tekanannya lebih tinggi, pasti darahnya mengalir dari sana. Dari atrium ke ventricle. Nah, kemudian di titik nomor 1 itu adalah titik peralihan. Ya. Di mana di situ yang awalnya atrium itu tekanannya lebih tinggi. Misal di sini aku kasih area A gitu ya. Ini area A. Atau periode A. Di periode A tekanan atrium itu lebih dari tekanan ventricle. Berarti di sini terjadi aliran darah dari atrium ke ventricle. Nah, di titik nomor 1 itu adalah saat di mana tekanan atrium sama dengan ventricle. Oke, nah itu adalah saat di mana katup atrioventrikular tertutup. Nomor 1, tekanan ventricle ini mulai lebih dari. Jadi pas di titik 1 kan dia sama ya, atrium sama dengan ventricle. Tapi setelah itu, sesaat setelah titik 1, di sini kan kita bisa lihat bahwa tekanan ventricle itu jauh lebih tinggi daripada atrium. Oke. Nah, di saat itulah katup atrioventrikular tertutup. Nah, kemudian di sini si ventricle dia tekanannya makin lama makin tinggi dengan cepat ya. Sampai pada akhirnya di titik nomor 2. Di titik nomor 2 itu yang awalnya ini punya aorta ya. Yang awalnya itu aorta itu tekanannya tinggi. Lebih tinggi dari ventricle. Setelah titik 2 gantian. Ventricle yang tekanannya lebih tinggi dari aorta. Artinya apa? Oh, berarti di sini sudah mulai
terjadi aliran darah dari ventrikel ke aorta. Ini kalau di sini aku kasih titik C gitu ya. Area C atau periode C. Ini adalah ketika ventrikel tekanannya lebih tinggi daripada aorta. Berarti di sini terjadi aliran darah dari ventrikel ke aorta. Nah, sedangkan kalau ini titik antaranya, nah ini terjadi apa nih di sini? Misal aku kasih B ya. Nah, di periode B ini adalah terjadi isovolumetric contraction. Ya, isovolumetric contraction itu ketika ventrikel itu sudah kontraksi, tetapi dia belum cukup kuat untuk memompa darah sehingga katup semilunar kebuka. Itu di titik B. Isovolumetric contraction. Nah, begitu dia di titik 2, oke, nah di sanalah ketika katup semilunar kebuka. Oke, katup semilunar kebuka sehingga di periode C itu terjadi aliran dari ventrikel ke aorta. Nah, kemudian di sini ada titik nomor 3. Titik nomor 3 itu adalah saat di mana atrium tekanannya paling rendah. Titik nomor 3, atrium tekanannya paling rendah. Oke, lama-kelamaan dia tekanannya naik lagi. Nah, karena di sini terjadi passive filling atrium. Atrium mengalami relaksasi. Jadi tadi masih ingat ya, ketika ventrikel kontraksi kan tadi di saat yang sama atrium relaksasi kan, menerima darah kembali. Nah, itulah yang terjadi dimulai titik 3. Mulai di titik 3. Di sini atrium mulai menerima darah lagi. Oke, seiring berjalannya waktu terus, nah, itu ya. Nah, kemudian ketika ventrikel kontraksi, pada akhirnya nanti dia akan selesai ya, pasti kontraksi. Nah, ketika kontraksi ventrikel selesai, itu adalah saat di mana tekanan aorta itu sudah lebih tinggi lagi dibandingkan dengan ventrikel. Itu di titik 4. Tekanan ventrikel kurang dari aorta, semilunar tertutup. Jadi setelah titik 4, ya, setelah titik 4, tekanan ventrikel kan turun terus, sedangkan tekanan aorta dia tetap tinggi. Nah, disinilah ketika katup semilunar tertutup. Oke, itu di titik 4. Nah, kemudian tekanan ventrikel itu turun terus, turun drastis, sampai pada akhirnya dia tekanan ventrikelnya saking turunnya dia menjadi lebih rendah dibandingkan dengan atrium. Jadi tekanan atriumnya dia naik lagi, tekanan ventrikelnya dia turun lagi sampai paling bawah. Nah, di saat inilah maka katup atrioventrikular kebuka lagi dan akan terjadi pengisian ventrikel lagi. Ini katup atrioventrikular kebuka lagi. Setelah itu baru terjadi pengisian ventrikel lagi. Jadi di sini menunjukkan cara membacanya adalah kita tinggal cocokkan saja dengan apa yang kita ketahui pada siklus jantung. Gitu. Kita sesuaikan dengan tekanannya. Gitu ya. Jadi kalau ada suatu saat di mana misal tekanan ventrikel itu rendah banget, lebih rendah dari arteri, lebih rendah dari atrium. Ya, misal tadi ya di periode A sama periode terakhir tadi. Oh, pasti kalau itu terjadi, tekanan ventrikel lebih rendah dari atrium, pasti ada aliran darah ya. Ada aliran darah dari atrium ke ventrikel. Terus tadi di periode C, itu ada saat di mana, wah ini tekanan ventrikel lebih tinggi nih dari aorta. Berarti pasti terjadi aliran darah dari ventrikel ke aorta. Jadi di sini sebenarnya kita tadi ya tidak perlu menghafalkan. Tidak perlu menghafalkan, wah ini apa yang terjadi di titik 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke. Ya, kita tinggal sesuaikan saja dengan siklus jantung. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan.
Oke, mungkin kita coba review soal yang ini ya. Yang berhubungan. Pak, Ya, mau tanya Pak. silakan. Tadi yang untuk bagian 5 yang menyebabkan ventrikelnya langsung tekanannya turun itu apa Pak? Oh ya, bentar ya. Oke, ini ya, di bagian 5 kenapa kok bisa ventricle itu tekanannya makin lama makin turun banget. Itu sebenarnya terjadi karena ventricle sudah memompa darahnya ke luar semua. Sudah memompa darah ke aorta. Sehingga darah yang ada di ventricle itu sudah sangat sedikit. Ya. Darah yang di ventricle itu sangat sedikit. Nah, berarti kan volumenya kecil ya. Nah, di saat yang sama, ketika volume ventricle itu sudah kecil, dia itu mulai relaksasi. Ruangan di ventricle itu mulai mengembang. Artinya di sana volumenya akan membesar lagi. Nah, padahal kalau volume itu membesar, maka tekanan itu pasti akan turun. Ya, jadi di proses menuju ke nomor 5, di sini kan tekanan ventricle kan sangat turun ya, turunnya sangat drastis. Itu terjadi karena ventricle sudah mulai relaksasi. Dia relaksasi, kemudian volumenya mengembang jadi besar. Nah, ketika besar, nah di saat itulah tekanannya akan turun. Oh ya, titik di mana ventricle itu sudah selesai kontraksi ya, itu disebut sebagai end systolic volume.
ESV. Kalau tadi kan ketika relaksasi sudah selesai, ketika sudah selesai mengisi darah di ventricle kan tadi istilahnya end diastolic volume. Nah, setelah ventricle selesai kontraksi itu disebut sebagai end systolic volume. Itu mungkin. Ada lagi? Jelas, Pak. Makasih banyak. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada? Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya mengenai pembuluh darah. Oke, secara umum pembuluh darah itu memiliki terdapat 3 lapisan. Ini berlaku untuk pembuluh darah arteri maupun vena. 3 lapisan itu terdiri atas. Yang paling luar itu tunika eksterna. Dia terdiri atas jaringan ikat. Yang tengah disebut sebagai tunika media. Dia terdiri atas otot-otot polos. Yang ketiga ada tunika intima atau tunika adventitia. Dia terdiri atas jaringan epitel atau seringkali disebut sebagai endotelium. Pembuluh kapiler hanya memiliki endotelium dan jaringan ikat. Kita mungkin lihat langsung gambarnya. Ini lapisan-lapisan pembuluh darah ya. Mulai dari yang paling luar, itu ada jaringan ikat ya, baik di arteri maupun vena. Jaringan ikat connective tissue. Kemudian di tengahnya ada smooth muscle atau tulang atau otot polos ya. Kemudian yang paling dalam itu ada lapisan endotelium. Oke, itu kalau pada arteri dan vena. Tapi kalau pada kapiler itu dia lebih sederhana. Dia hanya terdiri atas endotelium saja plus jaringan ikat. Ini disebut sebagai membran basal. Oke, itu dari segi struktur ya, struktur antara arteri dan vena. Nah, kemudian kalau untuk sifat-sifatnya pasti semua sudah tahu ya, perbedaan arteri dan vena. Arteri membawa darah menjauhi jantung, vena membawa darah menuju jantung. Itu pasti semua sudah tahu ya, perbedaan-perbedaan antara arteri dan vena secara umum. Nah, mungkin di sini sedikit tambahan, dan mungkin semua juga sudah tahu, yaitu kalau untuk vena, itu pembuluh darahnya itu terdapat katup-katup. Nanti kita akan lihat seperti apa. Jadi itu menjadi salah satu perbedaan juga ya. Perbedaan yang mencirikan vena dibandingkan dengan arteri. Oke, selanjutnya kita mulai dari pembuluh arteri ya. Pembuluh arteri ini semua sudah tahu ya, membawa darah dari jantung, tekanannya lebih tinggi secara umum. Dinding pembuluh bersifat tebal dan elastis. Dia memiliki banyak serabut elastin pada tunika media. Jadi di lapisan tengah dari arteri itu terdapat serabut-serabut elastin yang memang dia sifatnya elastis. Ini menyebabkan pembuluh arteri itu dia lebih lentur ya, lebih lentur, lebih elastis. Nah, kalau untuk pembuluh kapiler, dia memiliki fungsi yang sangat spesifik, yaitu untuk mengatur aliran darah ke organ. Jadi organ-organ di tubuh kita itu tidak selamanya, tidak terus-menerus itu dialiri oleh darah dalam jumlah yang tetap. Tapi aliran darah ke setiap organ itu tergantung dari kebutuhan. Itu kerennya tubuh kita itu kayak gitu. Jadi misal contoh,
ketika kita kedinginan, misal. Ketika kita kedinginan, kita akan lihat kulit kita, misal kulit tangan itu akan cenderung lebih pucat. Kenapa? Karena aliran darah ke kulit itu diminimalisir, dikurangi. Kenapa demikian? Untuk menghemat agar panas tubuh kita tidak banyak yang keluar lewat kulit. Jadi aliran darah kita akan dikurangi ke kulit. Sebaliknya kalau kita kepanasan kan kita keringetan ya. Kenapa kok bisa keringetan? Karena pembuluh darah kulit kita itu melebar. Jadinya kulit kita jadi merah-merah. Kelihatannya merah-merah. Terus bisa diproduksi keringat untuk meningkatkan pertukaran panas. Agar tubuh kita yang kepanasan itu bisa lebih dingin. Ya, contohnya seperti itu ya. Contohnya aliran darah itu diatur sedemikian rupa supaya sesuai dengan kebutuhan. Dan itu berlaku untuk semua organ. Oke, jadi kalau suatu organ itu sedang butuh nutrisi atau butuh pembuluh darah ya secara umum, maka dia akan berada di konfigurasi yang sama seperti gambar A, gambar yang atas. Kalau organ itu sedang tidak perlu banyak darah, maka dia akan seperti gambar yang bawah. Oke, itu ya. Ini gambaran dua kondisi di organ-organ tubuh kita. Nah, selanjutnya ciri-ciri kapiler secara umum, berukuran kecil, dinding yang tipis, ini umum ya. Semua pasti tahu. Akumulasi kapiler justru memiliki ukuran yang sangat besar. Jadi walaupun kapiler itu secara individual dia pembuluhnya itu kecil, tetapi kalau kita akumulasikan, kita gabungkan semua kapiler, dia memiliki luas permukaan yang paling besar. Ukuran akumulasi yang besar menyebabkan tekanan darah menjadi turun drastis di pembuluh kapiler. Itu sesuai dengan prinsip tadi ya, tekanan di hukum Pascal tadi ya. Jadi kalau misalnya luas permukaan akumulasinya besar, maka tekanan di kapiler itu akan turun drastis. Oke, terdapat banyak otot cincin sphincter antara arteri dan kapiler. Disebut sebagai arteriol ya. Jadi antara arteri dan kapiler kan disebut sebagai arteriol. Nah, di sana terdapat cincin-cincin sphincter. Oke, berfungsi dalam mengatur jumlah darah yang mengalir ke kapiler organ tubuh. Tadi ya. Jadi kok kapiler itu bisa berada dalam keadaan A atau keadaan B, itu kan sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan ya. Nah, yang mengatur, kok bisa kadang-kadang kapiler itu dialiri darah semua, kadang-kadang kapiler itu nggak dialiri darah sama sekali. Itu karena ada cincin-cincin otot sphincter yang ada pada arteriol. Oke. Yang A tadi ya ketika organ butuh darah, kalau yang B ketika organ sedang tidak membutuhkan darah dalam jumlah yang besar. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pembuluh vena. Nah, seperti yang kita ketahui, vena tadi kan ada ciri khasnya yaitu terdapat katup ya. Katup yang dimiliki vena itu memungkinkan darah itu hanya mengalir satu arah. Karena bentuk katupnya sedemikian rupa. Dia hanya bisa memungkinkan darah mengalir ke satu arah tersebut. Nah, kenapa? Karena tekanan darah di vena itu sangat rendah. Gara-gara tadi kan urutannya kan dari arteri ke kapiler terus ke vena ya. Di kapiler tadi kan tekanannya kan turun drastis. Oke. Sehingga sampai vena ya tetap rendah gitu tekanannya. Tekanan darah kita itu tetap rendah di vena. Nah,
Kalau tekanan darahnya rendah, kita bayangkan darah yang awalnya ada di kaki, bagaimana cara darah di kaki itu dibalikin ke jantung dengan tekanan yang rendah. Nah, maka dari itu harus terdapat katup-katup ini. Ya, fungsinya adalah untuk menjaga agar darah itu tidak kembali lagi. Jadi ketika darah mengalir, otot-otot yang ada di sekitar pembuluh darah itu akan membantu. Ketika dia kontraksi, dia akan menekan pembuluh vena sehingga darah itu akan mengalir ke arah yang diinginkan, ke atas ya, misal di sini. Oke, nah dengan cara ini, walaupun tekanan vena itu rendah, aliran darah dari kaki menuju ke jantung itu masih bisa terjadi atau masih memungkinkan. Gitu. Oke, gitu ya. Nah, makanya misal nih, ketika dulu mungkin kita masih sering upacara ya. Waktu upacara, mungkin ada teman-teman kita yang tiba-tiba pusing atau pingsan misalnya ketika upacara berdirinya lama. Kenapa? Karena kalau kita berdiri lama, maka kontraksi otot yang ada di kaki kita itu kan tidak terjadi. Karena kita cuma diem doang. Nah, menyebabkan darah yang kembali ke jantung itu jadi lebih sedikit, sehingga darah yang nanti akan dikasih ke otak itu juga jadi sedikit. Makanya orang itu bisa pingsan ketika upacara berdiri terus, gitu ya. Bisa pingsan atau bisa tiba-tiba lemas, pusing-pusing gitu. Oke, itu ya. Jadi kontraksi dan relaksasi otot untuk itu sangat penting untuk mengembalikan darah terutama dari bagian bawah tubuh ke atas ya, kembali ke jantung. Gitu. Tapi ini tidak berlaku ketika kita tidur ya. Kalau kita tidur kan antara kaki dan jantung kan sejajar ya. Nah itu nggak masalah jadinya. Jadi walaupun pas tidur kita itu nggak bergerak atau minim gerakan ya kita tidak akan mengalami hal-hal serupa tadi. Oke. Nah, kemudian di sini digambarkan secara umum ya, secara keseluruhan hubungan antara letak pembuluh darah terhadap sifat-sifat yang dia bawa. Misal contoh, kalau yang merah di situ memperlihatkan arteri ya. Yang ungu, yang tengah ini kapiler, yang biru itu vena. Nah, kita bisa lihat dari misal luas areanya ya. Total areanya kan di sini yang tertinggi adalah kapiler ya. Ini adalah luas area gabungan. Setelah diakumulasi semua kapiler, setelah diakumulasi semua arteri dan vena dan seterusnya, itu ternyata yang paling besar luas permukaannya tetap kapiler. Walaupun secara individual dia paling kecil. Kemudian kecepatan aliran tertinggi itu di arteri ya, kapiler paling rendah, vena dia tengah-tengah. Kalau untuk tekanan, nah di sini arteri yang paling tinggi. Dia turun drastis di kapiler. Di vena dia tekanannya tetap rendah. Oke, nah selanjutnya bahasan mengenai tekanan darah. Nah, tekanan darah dipengaruhi oleh cardiac output dan total peripheral resistance. Cardiac output itu apa? Dia adalah volume darah yang dipompa jantung per satuan waktu. Biasanya per menit ya. Tapi sebenarnya terserah gitu. Kalau per satuan waktu bebas sebenarnya kita menyatakannya dalam satuan apa. Yang penting per satuan waktu. Volume per satuan waktu. Nah, cardiac output itu dia dipengaruhi oleh dua komponen, yaitu stroke volume. Stroke volume itu adalah volume yang dipompa oleh jantung setiap satu kali kontraksi. Kalau heart rate, faktor kedua, dia adalah laju detak jantung. Sekian detak per menit. Ya, jadi kalau cardiac output itu adalah stroke volume kali heart rate. Nah, ini warnanya menunjukkan
komponen yang bersangkutan ya. Misalnya warna merah di sini kan stroke volume ya. Nah, dia dipengaruhi oleh saraf simpatik, volume darah, kontraksi relaksasi otot di sepanjang vena atau venous return. Nah, sedangkan kalau yang kuning, coklat, heart rate dia dipengaruhi oleh saraf simpatik. Oke, itu ya. Nah, kemudian selain cardiac output, tekanan darah juga dipengaruhi oleh total peripheral resistance atau hambatan di pembuluh darah. Nah, contoh yang mempengaruhi misal penyempitan pembuluh darah, dia akan meningkatkan tekanan darah. Oke. Konstriksi atau penyempitan pembuluh darah dia dipengaruhi oleh saraf simpatik. Oke, itu ya. Itu mengenai tekanan darah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya mengenai komponen-komponen darah. Ini pun juga tidak ada yang spesial sebenarnya. Banyak yang mestinya sudah diketahui. Misal kita tahu kalau darah itu terdiri atas plasma darah dan komponen-komponen seluler. Plasma darah itu dia terdiri atas mostly air. Sebagian dari seluruh plasma darah, lebih dari 90%-nya itu air. Ya. Nah, di dalam sana itu terdapat banyak ion gitu ya. Banyak ion, kemudian terdapat protein, ada albumin, ada globulin, dan ada fibrinogen yang memiliki fungsi masing-masing. Albumin fungsinya adalah untuk menjaga tekanan osmotik, jadi yang menjaga kekentalan darah. Dia juga berfungsi untuk menjaga pH. Kemudian imunoglobulin atau globulin ya, atau dia merupakan antibodi, itu berfungsi untuk sistem imun. Kemudian fibrinogen, nah itu nanti dia berfungsi untuk pembekuan darah. Nah, kemudian ada juga komponen-komponen lain ya yang diangkut di plasma darah, misal nutrien yang kita serap di usus, kemudian vitamin, hormon, itu banyak sekali yang dia diangkut oleh plasma darah. Nah, kemudian kalau untuk komponen-komponen seluler ini juga sudah cukup terkenal ya. Ada sel darah putih, keping darah, dan sel darah merah. Oke. Nah, kemudian uniknya semua sel darah itu berasal dari sumsum tulang. Nah, di sini ada suatu sel awal pembentuk darah, yaitu disebut sebagai hematopoietic stem cells. Dia adalah sel-sel yang menjadi asal muasal semua sel darah kita. Dia adanya di sumsum tulang. Nah, kita harus bedakan ya sumsum tulang dengan sumsum tulang belakang. Kalau sumsum tulang itu kita sebut sebagai bone marrow. Kalau sumsum tulang belakang itu spinal cord. Kalau spinal cord, sumsum tulang belakang itu isinya saraf. Ya udah gitu. Nah, tapi kalau bone marrow itu sumsum tulang, dia terdapat di hampir seluruh tulang kita. Mau di tulang paha, tulang lengan, tulang pipih atau tulang-tulang yang lain, itu terdapat bone marrow atau sumsum tulang. Jadi kita harus hati-hati ya, bedakan antara sumsum tulang dengan sumsum tulang belakang. Gitu. Oke, nah di sini yang kita bahas adalah sumsum tulang ya, bone marrow. Oke, nah hematopoietic stem cells yang ada di sumsum tulang itu akan berkembang menjadi dua jenis sel, yaitu limfoid dan myeloid. Oke, dan nanti dia akan berkembang menjadi sel-sel yang bersangkutan ya. Kalau limfoid, dia hanya akan berkembang menjadi sel-sel limfosit B dan T, atau sel-sel turunan limfosit yang lain. Intinya pokoknya kalau limfosit, dia asalnya dari limfoid. Kalau myeloid, dia akan berkembang menjadi berbagai macam sel. Mulai dari sel darah merah, keping darah,
dan berbagai macam sel darah putih kecuali limfosit. Gitu. Hormon eritropoietin atau EPO, dia berfungsi untuk meningkatkan produksi eritrosit. Diproduksi di ginjal ketika kadar oksigen darah turun. Ini dalam jangka panjang. Ketika dalam jangka panjang jumlah oksigen di darah itu sedikit, maka akan terjadi peningkatan hormon eritropoietin. Oke, kemudian selanjutnya mengenai pembekuan darah, ini juga sudah cukup populer ya. Ketika ada kerusakan pada pembuluh darah, maka nanti akan ada konversi protrombin menjadi trombin. Trombin dia akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin, yang mana nanti si fibrin ini dia akan membentuk benang-benang untuk membuat pembuluh darah yang tadinya pecah dia menjadi tertutup. Ya, itu mengenai pembekuan darah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan?